Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari weddingpress.net. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan kepada Anda bagaimana cara kita bikin prompt to WhatsApp ya, dimana nanti kita akan membuat konfirmasi kehadiran ya. Jadi visitor yang akan kita undang dengan pembuatan undangan digital seperti ini. Jadi visitor itu bisa melakukan konfirmasi ya, dia akan hadir atau tidak, atau bahkan masih ragu-ragu. Seperti contohnya di bagian notepad seperti ini, kita akan bikin apakah dia melakukan konfirmasi kehadiran, terus nama dia, terus jumlah tamu. Nah, jadi jumlah tamu ini apakah dia mau 1 orang, 2 orang, dan lain sebagainya. Dia bisa ngisikan berapa jumlah orangnya. Lalu dia juga bisa mengirimkan pesan dan doa restu. Dan ini nanti akan diarahkan ke nomor WhatsApp ya. Jadi WhatsApp si mempelai nanti yang akan kita arahkan, sehingga nanti mempelai akan lebih mudah menerima konfirmasinya. Nah, seperti apa tutorialnya? Silahkan tonton video berikut ini. Oke, untuk menggunakan form by WhatsApp ini ya, kita akan menggunakan widget dari WeddingPress. Nah, jadi di bagian Elementor panel di bagian sini ya, kita akan melihat aneka widget WeddingPress. Jadi salah satu yang akan kita gunakan adalah yang form. Nah, khusus untuk pembuatan undangan digital ini kita akan gantikan form guestbook yang di sini. Ya, jadi ini kita tidak pakai, klik kanan delete saja. Nah, di bagian kolom reservasi dan konfirmasi kehadiran di bagian sini kita bisa gunakan prompt by WhatsApp. Oke, pada bagian sini. Nah, nanti akan muncul yang seperti ini. Nah, di bagian editor ya, di bagian edit prompts-nya ini, kita pertama-tama yang harus disetting adalah nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini adalah nomor WhatsApp-nya si mempelai. Jadi silahkan diganti, lalu ibaratnya isi dengan nomor WhatsApp mempelai. Dan ini nanti akan secara default bagian nolnya ini diganti dengan +62 gitu, karena defaultnya adalah lokasi untuk Indonesia. Tapi jika untuk wilayah luar seperti Malaysia dan lain sebagainya, silahkan ketikkan dengan tanda plus, misalnya untuk Malaysia 60 plus 60 dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Nanti dia akan secara otomatis langsung terkirim ke bagian nomor dengan kode wilayah tertentu ya. Tapi kalau memang plus 61 kayak gitu, tapi plus 62 juga bisa gitu ya, dan dia tidak akan otomatis ganti, cuman langsung sesuai dengan nomor WhatsApp. Namun jika Anda menulisnya dengan 0 di bagian depan, maka dia akan secara otomatis akan ganti ke bagian nomor WhatsApp default di negara Indonesia. Oke? Nah, yang kedua adalah pada bagian kolom pesan. Nanti kolom pesan ini berhubungan kait dengan pada bagian label yang ini ya, jadi akan berhubung kait dengan form label yang ini ya, dan ini bisa kita hide. Jadi kalau di bagian sini ada kolom email dan kita tidak mau gunakan kolom email, kita hide saja, maka dia akan hilang ya. Nah, jadi pada bagian sini kita bisa lihat ya, nanti kita bisa isikan ada option khusus untuk nama ya. Jadi pada bagian option ini bagian konfirmasi yang ini ya, konfirmasi. Terus pada bagian pesan ini isi dari pesan yang ini bisa kita isikan dengan doa-doa atau ibaratnya ucapan. Lalu pada bagian email ini kolom yang di sini. Nah, jadi nanti akan kita ganti pada bagian pesannya dengan kode yang seperti ini ya, parameternya. Selanjutnya di bagian konfirmasi di bagian bawah. Nah, jadi kita bisa nambahkan aja lagi berapa item dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa sangat fleksibel, dan ini juga kita bisa sembunyikan ya, nggak ada konfirmasi misalnya ya. Nah, pada bagian sini nanti dia langsung email misalnya kita sembunyikan ya, jadi dia cuma nama dan pesan, dan ini bisa langsung dikirimkan ke pada bagian nomor si mempelai. Dan ini bisa kita ganti, misal pada bagian sini kirim pesan via WhatsApp ya, ini bisa kita ganti nih stylenya kita ganti di bagian home button. Ini kita ganti agak warna hijau biar kelihatan. Nah, oke. Nah, untuk pengeditan tadi seperti tadi kasusnya adalah untuk konfirmasi kehadiran, hadir, tidak hadir, atau ragu-ragu. Berarti di bagian option ini tetap aja ya kita munculkan. Jadi dia ya, saya akan datang, saya masih ragu-ragu, dan maaf tidak bisa datang. Nah, bisa seperti ini udah itu ya, bagian konfirmasi, atau pada bagian sini konfirmasi kehadiran. Oke. Dan ini kita bisa pilih radio button atau select. Jadi ada select yang seperti ini. Nah, bisa kita ganti ya sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi misal kita ganti yang radio button, udah bisa panjang seperti ini.
Oke. Nah, selanjutnya di bagian perataan, ini rata tengah yang bagian sini ya, bagian button ya. Jadi nanti bagian button. Jadi pengaruhnya di bagian button bukan di bagian teks yang ini. Kita kembali ke bagian form placeholder dan form label. Ini bagian form label nih bagian atas nih. Kita bisa hilangkan ya. Jadi kita biasanya gunakan di bagian form placeholder untuk mempersingkat tampilan. Nah, jadi di bagian placeholder yang kita ganti. Ya, di bagian sini misal isikan nama Anda, lalu pada bagian kita nggak pakai email gitu, misal nggak pakai email tapi tadi dengan jumlah tamu ya. Jadi misalnya Anda ganti jumlah tamu, oke. Lalu pada bagian sini ya pesan, misalnya tuliskan pesan dan doa restu. Nah, jadi pada bagian sini. Oke, nah jadi kalau memang udah yang seperti ini, yang kita ganti adalah nanti di bagian pesan. Ya, jadi pada bagian pesan ini, ya pada bagian pesan ini sebentar, ini kita perbesar. Di bagian pesan ini kita akan menyesuaikan di bagian request parameternya. Ya, nah jadi saya namanya ini akan berpengaruh di bagian nama yang ini, kolom form namanya ini. Lalu pada bagian ingin konfirmasi kehadiran undangan pernikahan siapa? Misalnya kita ganti dengan nama di, lalu bahwa, nah di bagian sini optionnya apakah dia akan memilih hadir atau tidak, gitu, atau ragu-ragu. Nanti akan keisi nih, ya. Terus kita tambahkan lagi, ya di bagian sini dengan jumlah tamu banyak, ya kan, seperti ini. Jadi kita gunakan yang pada bagian parameter yang email. Ya, karena sebenarnya ini email, tapi di bagian sini kita bisa ganti. Ya, di bagian sini kita bisa ganti. Nanti akan terisi dengan jumlah orang. Ya, banyak orang. Ya, dan saya juga ucapkan pesannya. Nanti akan dituliskan di bagian pesan dan doa restu. Nah, jadi seperti ini. Ya, terima kasih. Oke, pada bagian sini ini kita copy, kita paste. Oke, kalau sudah kita update dulu. Ya, lalu kita ke bagian preview change. Nah, di bagian preview change ini kita akan lihat nih bagian form reservasi. Misal saya tuliskan di bagian sini wedding press deh. Jumlah tamu misalnya mau rombongan ya, memang mau rombongan misalnya 30. Wah, di rombongan nih satu bis. Terus nah, jadi seperti ini. Lalu dia akan datang gitu kan. Nah, jadi kita kirim pesan, maka jika nanti Anda pengguna di desktop gitu ya. Jadi seperti ini di desktop dia akan ngebuka tab khusus untuk WhatsApp. Nah, jadi jika pengguna di desktop ini menggunakan WhatsApp application, maka dia akan secara otomatis kebuka. Dan jika Anda pengguna mobile phone, maka juga nanti akan kebuka otomatis aplikasi WhatsApp-nya. Dan ini adalah pada bagian auto text-nya tadi. Nah, hai, saya Wedding Press sesuai dengan namanya tadi. Lalu konfirmasi pernikahan ini sudah kita ganti tadi, dan dia akan datang. Ya kan, saya akan datang dengan jumlah tamu sebanyak. Nah, ini jumlah tamunya kita gunakan ganti dengan tadi request parameter yang email orang yang ini. Ya, jadi walaupun isinya email, tapi karena kolom khusus file email sebenarnya, nah ini bisa kita ganti sesuai nanti dengan isinya. Dan saya juga mengucapkan selamat ya atas pernikahannya. Nah, jadi ini dia cara untuk mempermudah Anda ya untuk melakukan ibaratnya form to WhatsApp, sehingga nanti khusus untuk konfirmasi kehadiran ya dan pemberian doa restu ini nanti langsung diarahkan ke nomor WhatsApp-nya mempelai. Oke? Semoga videonya bermanfaat. Pastikan Anda like, comment, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video yang lain. Saya Andi Hermawan dari weddingpress.net mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.